Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-babu sabi' fi kaifiyatir riyadat. Bab ketujuh yaitu tentang cara riyadah. Cara riyadah boleh kita artikan menghancurkan nafsu atau mengendalikan nafsu. Qala Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Al-wusulu ila al-maqamati la yahsulu illa bitazkiyatin nafs wa tanqiyatil qalbi wa takhliyatir ruh. Wal maqsud bidzat takhliyatir ruh wa la tahsulu takhliyatir ruh illa bitasfiyatil qalbi wala tahsulu tasfiyatul qalbi illa bitazkiyatin nafs. At-tazkiyah min muqaddimatil wajib. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan nafsu, menjagaha. Makna wa nafsi wa masawaha, demi jiwa ya, demi nafsu dan apa yang dia sempurnakan kejadiannya. Jadi dari ayat ini bahwa nafsu itu tubuh ini kejadiannya betul-betul Allah sempurnakan. Maka kita disuruh menyempurnakan ruhaninya dengan mensucikan nafsu. Qad aflaha man zakkaha. Artinya tubuh ini nafsu. Nafsu itu maknanya diri ya. Ketika dalam bahasa Arab dikatakan nafsak, yakni nafsuka, dirimu. Sifat yang tumbuh dari diri ini pun disebut nafsu. Dan sifat nafsu ini, sifat diri ini sudah sempurna semula jadi. Apa semula jadi itu? Dari sononya udah begitu gitu ya. Ya sudah. Bukan karena proses, tapi memang sudah sedia ada sejak lahir. Maka seorang anak manusia begitu tumbuh dewasa tidak belajar untuk memenuhi keinginan nafsunya, itu tidak belajar. Terus siap ya, dalam dirinya ada fitrah, dan sifat nafsu tidak dapat dirubah. Sifat ini tidak dapat dirubah memang ya, jangankan dirubah jangankan dimatikan, dirubah saja tidak bisa. Adapun bahasa membunuh nafsu, melawan nafsu, mengalahkan nafsu, itu bahasa tarbiyah ya, bahasa pendidikan. Yang sebenarnya adalah bahwa kita disuruh mengaktifkan rohani. Diri kita ini disebut nafsu. Nafsu.
sifatnya juga disebut nafsu. Di dalam diri ini ada ruh, ya, ruh, ya, ini nafsu. Ini disebut zahir, ini disebut batin. Ya. Ini apa? Di dalam diri ini wa nafsi wa ma sawwaha. Di dalam diri ini, nafsu ini memang sudah ada sifat-sifat yang fitrah, ya, sudah dari sananya memang seperti itu, ya. Dan ruh juga sama, ya, sifatnya sudah semula jadi, sudah, ya, dari sananya mempunyai sifat-sifat yang sama. Nah, maka sifat ini tidak dapat dirubah, ini pun tidak dapat dirubah. Hanya sifat ini tertutup oleh ini. Agama diturunkan oleh Allah untuk, ya, mengaktifkan ini agar dominan memimpin tubuh. Karena agama itu hidayah untuk ruhani, bukan untuk tubuh. Ya, hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran itu hidayah ruhiyah. Adapun Allah memberikan nur, Allah mentajalikan nur dan sebagainya, semuanya itu adalah bahasa agama, ya, bahasa syariat, bahasa akal, ya, bahasa. Hakikatnya memang ruh itu mempunyai sifat itu. Ya, ya, ulama-ulama sufi menjelaskannya demikian. Hanya selama ini hidup kita dengan tubuh, ruh. Kan katanya ruh dulu dalilnya alastu bi rabbikum qalu bala. Di zaman azali itu ruh kita ditanya, apakah aku ini Tuhan kamu? Ya. Mananya ruh mempunyai kesempurnaan makrifat, mempunyai sifat-sifat mulia. Ruh itu, ya. Kemudian dibungkus oleh jasad. Jasad sifat-sifatnya adalah bersifat materialistik, ya. Lalu kita hidup, ya, semuanya untuk memenuhi jasad, mulai dari makan, minum, lapar, mengantuk, dan sifat ini juga yang kita bahas tadi, punya sifat kemudian cinta dan ingin mendapatkan keinginan, kebahagiaan, perlindungan, tidak mau menderita dan lain sebagainya. Ya, sifat ini, dan memang begitu, kudratnya begitu. Ruh pun adalah sifat-sifat yang kemudian oleh agama disebut mulia, padahal dua-duanya ciptaan Allah. Tidak ada buruk dua-duanya, tidak. Cuman agama syariat, ya, syariat yang mengatakan tadi nafsu ini sumber keburukan, itu dalam konteks syariat agama, ya. Iblis ciptaan Allah sama penciptanya dengan malaikat. Tapi Allah mengatakan iblis buruk, malaikat baik, gitu. Ya, kita nggak usah ikut campur tuh, nggak usah nyaci maki iblis, ya, iblis kamu gitu, dengan iblis itu sudah, itu Allah itu, ya, juga. Seperti kita dipilih oleh Allah sebagai orang Islam, ada manusia lain yang sama sempurnanya dengan kita dipilih jadi orang kafir, itu hak Allah. Ya, ketika kita tahu bahwa Allah memilih kita menjadi umat Rasulullah, oh, anugerah agung, dan kita bersyukur, nggak usah mikirin makhluk lain buruk. Kita bersyukur saja itu, ya, nggak kebayar itu syukur itu. Untuk apa mikir-mikir orang jelek, orang buruk, orang lain sebagainya. Nah, maka Allah katakan, Allah tetapkan sifat ini, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang menginspirasikan, yang menanamkan sifat fujurnya dan sifat takwanya. Ya. Allah yang menginspirasikan sifat buruk dan sifat baiknya. Gitu. Ini bagi nafsu, bagi diri, ya. Namun sifat baik buruk ini ukurannya adalah individual, nafs, diri dia sendiri. Maka sifat kita ini, sifat tubuh ini, sifat nafsu. Kalau orang itu cocok dengan kita, ya, kita baik dengan dia. Kalau tidak, kita buruk dengan dia.
Itu tidak salah memang sifat nafsu, nggak bisa di. Ya. Kalau saya tanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang mencaci kita sama tidak dengan orang yang memuji kita? Ya, tidak sama. Caci dengan caci dengan puji sama tidak? Tidak. Ini kalau ditanya dengan mulai dari akal dan sifat nafsu diri ini. Tidak. Ya. Katakanlah ibu-ibu punya duit dengan tidak punya duit sama enggak? Ya beda. Saya juga biar ditempeleng 10 kali tetap beda, saya bilang. Ya, misalnya ada yang ngomong sama enggak punya duit sama tidak punya duit, saya bilang beda. Tempeleng lagi sama? Enggak, beda tetap. Ya. Enggak bisa, kita enggak bisa keluar dari fitrah itu. Ya, tidak bisa keluar. Akal, tubuh, nafsu tidak dapat mengatakan sama kepada dua perkara yang berlawanan. Namanya berlawanan, akal juga mengatakan begitu. Bagaimana sama? Wong berlawanan. Ya. Nah, kemudian sifat ruh inilah sifat yang mulia, sifat yang baik, sifat nanti di mata di depan ruh inilah yang berlawanan itu sama. Makanya orang syuhud, orang makrifat enggak ada bedanya. Baik dan buruk semua ketentuan Allah. Qul kullun min indillah. Gitu. Maka baik buruk itu hanya ada pada dua tempat. Satu pada nafsu nih. Ada baik, ada buruk. Kedua nanti Allah menetapkan dalam agama syariat baru ada baik, ada buruk. Ya, dua tempat ini. Namun ini baik buruknya individual. Ya. Yang kita suka baik, yang kita suka buruk. Gitu. Ya. Nah, kemudian ruh juga punya sifat yang sama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diri ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan sifat nafsu, melawan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya, tidak mensucikannya. Artinya mengikuti nafsu. Nah, proses tazkiyatun nafs rupanya dalam agama ya, penjelasannya dan gambarannya seperti yang sudah kita jelaskan dalam tasawuf. Bagaimana mengaktifkan ruh agar menjadi pimpinan. Kalau ruhnya mati, maka pimpinannya sifat nafsu, maka disebut nafsu ammarah, nafsu yang sangat memimpin. Ya. Namun kalau ruhnya sudah aktif, sifat-sifatnya sudah hidup semua, maka nafsunya mutmainnah, nafsunya tenang. Ya. Bahkan ulama mengatakan begini, ulama tasawuf, ij'al nafsak matiyatan ila rabbik. Jadikanlah nafsu ini matiyah, kendaraan menuju Tuhan. Gitu. Nah, tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs itu sedang menyiapkan nafsu, mengalahkan nafsu agar jadi kendaraan. Maka ruhnya aktif. Timbul sifat-sifat rohaninya dengan proses tasawuf tadi, tazkiyah. Ya. Apabila ruh ini semua sifat-sifat baiknya sudah aktif, maka dia manusia rohani, robbani. Di Al-Quran Allah mengatakan kunu robbaniyin, katanya. Jadilah orang-orang yang ya, robbaniyah. Robbaniyah itu ruhaniyah. Ya. Ya, bahasa agamanya orang-orang yang berakhlak. Jadi nafsu ini tidak mati, tapi kalah dengan ini. Inilah yang disebut rahmat. Ya. Kalah ini dengan nafsu. Ya. Maka sifat syahwatnya, sifat marahnya nafsu ya, sudah ditundukkan kepada Allah. Dia oleh sifat ini kalah. Karena sifat inilah yang menyaksikan Allah, melihat Allah. Ya. Ini juga ada sabar nih. Kita namakan sabar karena sudah ada nama atau istilah sabar dalam agama. Ya. Kita juga menyebutnya sabar.
Makanya kalau sabar ini ada batasnya, karena ini ya sabar majazi. Gitu. Ada orang jahat kepada kita, kita hitung sampai 3 kali tuh. Kalau 3 kali masih begitu aja, kita sikat. Gitu. Itu sabarnya kan di situ. Ya, bahkan kalau kebanyakan, kamu jangan sabar-sabar banget. Ya, tolol kamu. Oh, orang sabar dibilang tolol tuh. Nah ini semua ini. Anak kecil, kita punya anak perempuan laki masih kecil. Ya, enggak, orangnya anak ini enggak sabar, pemarah, tidak ngerti. Ya. Suka merajuk apa begitu. Tapi begitu tumbuh dewasa, kemudian tumbuh cinta kepada lawan jenis. Kenapa tiba-tiba berubah dia menjadi penyabar? Ya, kekasihnya berperilaku kurang baik juga dia sabar. Dia nerima, dia mengerti ya, pengertian dan sebagainya. Itu semuanya adalah memenuhi keinginan nafsu. Ya. Pencuri apalagi kalau mau mencuri itu sabar nunggu orang tidur tuh. Ya, udah tidur pelan-pelan, hati-hati sekali tuh. Udah mencuri, dia tunggu 3 hari rame enggak di luar, kalau enggak terus. Ya, tapi dia meminjam saja istilah sabar itu dari istilah agama. Samalah orang non-Islam aja kan sama menyebut sabar kan bahasa Arab, gitu. Karena udah jadi bahasa yang kita gunakan untuk menahan diri, menerima, tidak marah dan lain sebagainya. Sebetulnya sifat itu adalah sifat asal agama, yaitu sifat ruh. Nah, jika sifat itu adalah Allah, anugerah Allah, sifat jamal Allah. Kalau Allah aktifkan di ruh kita, maka betul-betul sifat itu sabar dan tidak ada batasnya. Mungkin orang yang katakanlah berbuat tidak baik dengan kita kalah dengan sifat sabar kita. Lihat sejarah Rasulullah SAW. Semua musuhnya itu kalah dengan akhlak itu. Makanya akhlak itu kemenangan, akhlak itu pertolongan Allah, akhlak itu solusi yang paling kuat, akhlak itu semua akhlak. Apapun menyelesaikan sesuatu dengan akhlak selesai. Karena akhlak adalah memang inayah, ya, wilayah Allah, pertolongan Allah dan Allah yang mengendalikan. Adalah sifat-sifat ruh betul, tapi jangan cuma ya ilmu sabar gitu. Kita membaca kitab judulnya sabar, 100 kitab juga enggak jadi sabar enggak. Ya. Barangkali karena kebanyakan baca kitabnya malah enggak sabar baca kitabnya itu. Jadi tidak ada. Ya. Sabar itu sifat anugerah Allah. Apabila kita melakukan kebaikan dan ibadah bukan untuk keinginan nafsu tapi keinginan Allah, maka Allah hidupkan rohaninya, Allah aktifkan. Itu saja. Tarekat yaitu. Tarekat itu. Dengan teori lain yang tadi malam kita terangkan. Bagaimana memindahkan iman di sini menjadi ini. Nah, maka ketika kita menghancurkan, melemahkan, mengubah, mengalahkan sifat-sifat nafsu yang sudah dari kecil tuh kita melakukan untuk ini, itu namanya riyadhah. Ya, riyadhatun nafas. Saya melihat kiai-kiai dulu ya mendidik muridnya. Saya dulu tidak mengerti bahwa ada seorang guru merendahkan muridnya, sangat merendahkan muridnya, mempermalukan muridnya di depan orang. Menurut akhlak agama kan gak boleh menyakiti. Tapi kenapa? Rupanya si murid ini mempunyai sifat ghadabiyah yang kuat, marah. Nah, murid ini kan memasrahkan dirinya untuk dididik oleh gurunya, maka gurunya memperlakukan ya kehendak tarbiyah itu. Maka ada prinsip di dalam tasawuf. Murid itu seperti tanah liat yang dibolak-balik dan dibentuk apapun oleh gurunya. Ini dalam konteks tarbiyah, bukan merendahkan harkat martabat manusia. Bahkan
tarbiyah itu justru mau membangun insaniyah, kemanusiaan. Gitu. Baru kemudian saya paham, oh iya. Nah, karena kejujuran dan kesetiaan serta hobi yang ada pada muridnya sama sekali itu tidak dipandang sebagai penghinaan. Tidak. Bahkan setiap gurunya menindak itu, dia mendapatkan kekuatan untuk melawan nafsunya. Ya, itu sebab seorang murid jika masuk kepada tarekat itu mesti sidiq, mesti siqah kepada gurunya, gitu. Nah, maka itu juga bagian daripada riyadhah. Ya. Kita mendengar dulu seorang guru menyuruh anak muridnya berpakai pakaian compang-camping, kotor, dan suruh meminta-minta. Itu juga ada bagian nafsu yang ingin di riyadhah, ingin dilawan. Sehingga pakaiannya compang-camping, buruk, suruh minta-minta gitu. Ya. Itu tidak boleh ditulis tuh sebagai apa? Sebagai metode, bukan. Itu putuh bagi seorang mursyid yang arif. Sebetulnya pada hakikatnya bimbingan Allah. Makanya kalau fikih, dalilnya setelah Al-Quran dan hadis adalah ijma dan kemudian qiyas akal. Nah, orang dalam konteks mentarbiyah manusia, ulama-ulama sufi, dalilnya setelah Al-Quran dan hadis adalah ilham dan putuh dari Allah. Katakanlah seorang jenderal perang dalam peperangan yang sedang sengit terjadi, mesti pimpinan itu, karena kita mengangkat dia pimpinan, mesti Allah. Ya, itu kan hakikatnya Allah. Mesti Allah akan memberikan inspirasi, ilham, ya, untuk memimpin peperangan itu. Pada hakikatnya Allah. Tapi majelahnya, surahnya, rupanya, jelmaannya di panglima perang ini. Maka mungkin aja tiba-tiba panglima mengatakan serang, kita kan melihatnya jangan itu. Ya, mesti taat. Gitu. Ya. Ya, artinya tidak Allah, semua itu Allah. Kalau dia betul-betul panglima yang udah belajar perang dan memang kalau betul-betul dia seorang mursyid dan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Lain kalau kaleng-kaleng bisa-bisa salah ngasih obat. Dokter gadungan misalnya kan, semua gadungan-gadungan itu kan ya, palsu kan, itu bahaya kan gitu. Baik. Itu maksudnya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, qad aflaha man, maka beruntunglah orang siapapun yang melakukan tazkiyah. Nah, maka Allah kasih agama, kemudian kita disuruh berusaha untuk beribadah dan melakukan tazkiyah. Al-wusulu ilal maqamat, untuk sampai kepada maqamat, artinya untuk mendapatkan sifat-sifat mulia, anwar, asrar, haqaiq, itu tidak terjadi melainkan dengan tazkiyatun nafas. Satu, tanqiyatul qalbi, ya, tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, ya, nafsu maksudnya, penjernihan hati, wa takhliyatir ruh, dan pembersihan ruh, ya. Wal maksud bidzat, maksud yang sebenarnya takhliyatur ruh, ya. Tujuan utamanya adalah takhliyatur ruh. Ini maqamat katanya. Maqamat ini tidak bisa dicapai kecuali dengan tazkiyatun nafas. Ya. Atau tazkiyatun nafas, tanqiyatul qalb,
takhliyatur ruh. Ya. Kenapa disebut dulu ini maqamat baru tercapai tazkiyatun nafs? Karena mula-mulanya ini diri yang menjadi penghalang. Ya. Kemudian apabila nafs ini sudah kita riyadhah, ada satu lagi hati, tanqiyatul qalb atau tasfiyatul qalb nama lainnya. Menjernihkan hati. Habis itu baru takhliyatur ruh. Nah, wal maksud bidzat, tujuan utamanya ini sebenarnya. Apabila ini udah katakanlah udah sama ini. Maqamat itu adalah ruh yang bersih. Gitu. Nah, maka al maksud bidzat ini takhliyatur ruh. Wala tahsulu takhliyatur ruh. Nah, takhliyatur ruh ini hanya berhasil dengan tasfiyatul qalbi. Tadi itu di bawahnya. Dan tasfiyatul qalbi la tahsul illa bi tazkiyatin nafs. Maka mula-mula sekali tazkiyah. Fat tazkiyah muqaddimatul wajib. Kewajiban yang mula-mula itu tazkiyah. Wa dhahaba ba'dul masyayikh. Nanti pasalnya ada tazkiyatun nafs itu apa dan seterusnya. Sebagian masyayikh berpendapat ila anna tazkiyatan nafs tahsulu bi tasfiyatil qalbi. Ada lagi yang berpendapat tazkiyatun nafs itu berhasil terjadi, ya, dapat dilakukan dengan penjernihan hati. Li'annahu man istaghala bi tazkiyatin nafs la tahsulu tazkiyatuha bitamami wal kamal fi muddatin tawilah. Tidak berhasil pensuciannya dengan sempurna pada waktu lama. Ya. Wa man istaghala bi tazkiyatil qalbi tuhassalu tazkiyatuha fi muddatin qalilah. Kalau tasfiyatul qalb, ya, penyuciannya dalam waktu singkat sebentar. Ini tentang metode sebetulnya. Ya, tentang metode. Ada tarekat yang memang banyak menggunakan amal-amal taat, katakan, untuk tazkiyah. Ya. Maka banyak mujahadahnya, zikirnya banyak ribu-ribu misalnya. Suruh puasa bla 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 banyak. Ada, ini namanya tazkiyatun nafs. Kalau tasfiyatul qalbi tidak. Tidak memperbanyak amal. Ya. Tapi lebih kepada memperbanyak syuhud, suhbah, ya, kepada guru. Ada perumpamaan, jika seseorang nyebur ke sumur, ada yang mengulurkan tangga lalu disuruhnya naik menapaki tangga satu persatu, ya, dalam waktu yang lebih lama tentunya. Ada yang mengulurkan tambang tali disuruh pegang ujungnya dan ditarik, itu metode. Jadi ada yang tidak tazkiyatun nafs, mujahadah kurang dibicarakan, lebih kepada tasfiyatul qalbi. Ya. Apa tazkiyatun nafs secara realnya? Tazkiyatun nafs tadi lebih kepada menggunakan amal-amal taat untuk melawan nafs. Ya. Tadi suruh puasa banyak, zikir puluh-puluh ribu dan. Tapi kalau tasbiyah tidak. Tasbiyah lebih menggunakan dia pertama mesti subah dengan gurunya dan setia. Semuanya mesti setia pada guru. Tapi lebih kepada mendengar arahan gurunya. Seringnya mereka hanya disuruh untuk membetulkan sirkut tawajuhnya saja. Kamu melakukan apa saja, maka tidak ada pengarahan puasanya berapa, zikirnya berapa, tidak ada.
Tapi dia hanya mengarahkan, lakukan karena Allah, jangan karena orang. Lakukan karena Allah, jangan karena orang. Lakukan karena Allah, jangan karena orang. Itu ada tarekat yang menggunakan metode itu, tanpa memberitahu berapa zikirnya, berapa puasa sunnahnya, berapa sholat sunnah. Tidak ya. Kenapa? Karena takut meletihkan. Dan berdasarkan pengalaman mereka, ini namanya tasqiyatul qalb, lebih cepat dibanding tazkiyatun nafs. Tapi sebetulnya ini bukan perkara metode, tapi perkara saksiyah, perkara mental kepribadian orang. Ada orang yang tipenya begitu, maka cocoknya metodenya ini. Ada orang tipenya itu, cocoknya ini. Maka tarekat itu cocok-cocokan sebetulnya. Ya, jodoh-jodohan gitu. Maka itu sebabnya ada anjuran, kalau kamu memang tidak maju-maju di situ, ya tukar tarekat. Ya karena orang bertarekat itu dia harus mengerti betul apa dia sedang melakukan, apa, untuk apa, dan apa yang dilakukannya. Ya. Itu bukan hanya intisab, bukan hanya dia bernisbat kepada tarekat itu, ya, bukan. Ya, saya tidak ingin panjang dalam dua pendapat ini. Beliau hanya menuliskan saja sebetulnya itu persoalan metode, dan metode pun persoalan saksiyah. Ya, karena setiap mursyid di zaman yang berbeda dan tempat yang berbeda dengan individu-individu yang berbeda, mungkin uslubnya berbeda. Uslubnya berbeda. Baik. Faslun fi tazkiyatin nafs. Sekarang tazkiyatun nafs. Kalau Allah Ta'ala, inna nafsa la ammaratum bisu. Tazkiyatun nafs. Nafsu itu memerintah kepada keburukan. Qala alaihi salatu wassalam, a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Nabi bersabda, musuh kamu yang paling bahaya adalah nafsumu yang berada di antara dua sisimu, di dalam dirimu. Ya, nafsu ini di antara jambaik, di antara ini nafsu ini, ya, tubuh ini. An-nafsu quwwatun syahwiyah tata'allaq bi jami'il badani ala sawiyah. Nafsu adalah kekuatan syahwat yang bergantung di seluruh badan, yang menyerap, bergantung di seluruh badan secara rata sama. Tata'allaq itu artinya yang bergantung, ya, di dalam seluruh badan. Seluruh badan kan sifat-sifat tubuh sama. Makanya kadang ada yang orang menilai orang lain tidak realistik. Ngelihat manusia jahat, ya, berbuat jahat, dia berpikir, waduh, saya heran ya, ada ya manusia seperti itu. Justru yang kita heran dia ini, kenapa nggak ngerti bahwa itulah sifat manusia. Itu karena lupanya dengan diri itu, sombong itu sampai nggak ngerti. Ya. Kamu ini keturunan apa ya? Loh, keturunan apa ya? Ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Bakar kan gitu. Itu manusia dua-duanya gitu. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud. Gitu. Apa bedanya dua-duanya? Manusia. Dan sifatnya ada pada dua-duanya tuh. Ya. Makanya kita mesti mengerti betul tentang manusia, karena sifat itu ada pada kita. Ya. Wahia mansya'us sifat az-zamimah. Maka syahwat yang tumbuh di badan ini adalah tempat tumbuhnya sifat tercela. Ini udah bicara agama. Wa tazkiyatuha taharatuha an jami'is sifatiz zamimah. Mensucikannya adalah membersihkan dari semua sifat tercela. Wa tisafuha bis sifatil hamidah, dan bersifat dengan sifat-sifat terpuji. Ya. Itu nafsu. Nafsu adalah pertama kuwatun syahwiyah.
I'lam, ketahuilah annal ghadaba wasyahwata sifatani zatiyatani lin nafs. Jadi ada dua sifat tubuh ini, syahwat dan ghadab. Ketahuilah bahwa ghadab sifat marah dan sifat syahwat keduanya adalah sifat yang zatian. Ya. Apa zatian itu? Kedua-duanya sifat yang ada dalam zat di diri ini. Mata, telinga, mulut, kepala, kemaluan, perut, kaki, tangan, kulit. Itu menimbulkan sifat, dari situ timbulnya sifat syahwat dan sifat. Kalau dalam penjelasan yang panjang-panjang itu tadi bahwa kita ini bahan ciptaan manusia ini kan alam semesta. Maka sifat-sifat hidup kita adalah sifat-sifat hayawan. Syahwat dan ghadab itu sifat hayawan. Ya makanya sering dulu-dulu ya kita menguraikan itu. Ya, bahwa kita ini punya sifat apa saja. Mungkin kalau buaya sifatnya buaya saja. Tikus sifatnya tikus saja tuh. Monyet sifatnya monyet saja. Kerbau sifatnya kerbau saja. Tapi kita ini iya tikus, iya kerbau, iya monyet, iya buaya, iya semuanya. Ya. Lengkap, sempurna sekali. Ya, sempurna sekali. Maka dua sifat ini pada hakikatnya melindungi kita. Karena dua sifat ini ya, mempunyai hajat-hajat, keinginan-keinginan, sifat-sifat itu ya, yang meminta untuk dipenuhi. Sehingga kita berbuat kebaikan pun untuk memenuhi dua sifat itu. Ya. Iya, untuk memenuhi dua sifat itu. Sampai jadi presiden pun tetap untuk syahwatnya dan ghadabnya. Sampai jadi ulama besar pun tetap untuk syahwatnya dan ghadabnya. Jika tidak ditazkiyah. Wa jami'ul awsaf tatawallad minhuma. Nama-nama sifat itu, nama-nama sifat-sifat nafsu ini itu lahir dari keduanya. Wa tazkiyatuha bi'tidalihima. Mensucikannya itu untuk apa? Mensucikannya itu adalah dengan mengiktidalkannya. Apa mengiktidal? Menyeimbangkannya. Jangan berlebihan. Kita kalau nggak marah-marah itu nggak seimbang, mesti ada marah. Makanya dalam kehidupan sehari-hari ada saja yang membuat marah, itu Allah sudah yang memberikan integral kehidupan itu. Ya. Jadi universal. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke Allah nggak ada masalah apa-apa. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat itu urusan Allah. Li'annal hawa, karena hawa nafsu iza tajawaza yatawalladu minhu syarah wal hirs wal amal wal khissah wad dana wal bukhul wal jubnu wal ghiba wal buhtan. Sebab hawa nafsu ya, ketika sudah melampaui batas maka akan lahir dari hawa nafsu itu sifat tamak, rakus, berangan-angan panjang, perangai buruk, karakter ya, karakter buruk, khissah itu kikir, penakut, pengumpat ya, memfitnah, menuduh, dusta ya, buhtan. Itu syahwat tuh ya. Syahwat itu makan, minum, tidur itu. Kalau itu terlampau banyak maka timbul sifat-sifat itu tadi ya. Apabila wa idza tazawwazal ghadab yatawalladu takabbur. Apabila sifat marah berlebihan maka lahir dari sifat marah itu takabbur, sombong. Adawah, bermusuhan. Al-hiddah, merasa paling hebat tuh. Wal ujub, bangga diri. Wal fakhr, kemegahan. Wal khuyala, merasa lebih tinggi. Wal kazib, pembohong. Jadi bohong, marah ya, dengki, menyakiti orang, ingin orang kalah, suka dengan orang kalah. Apalagi kita memang gak suka musuh kita, wah makin dikalahkan. Itu dari sifat ghadab. Misalnya ini perempuan ya,
madunya dengan madunya itu kan kepengennya yang madunya itu mati kecekek gitu. Ya, itu dari sifat ghadab itu. Iya. Iya, sudah betul sifat itu ada. Kalau nggak ada, kita pertanyakan, ini manusia atau patung ini? Atau malaikat ini? Betul, sudah betul. Ya. Karena itu sifat untuk melindungi dirinya. Kalau dia sakit, dia akan lawan, meskipun dia salah. Nah, agama datang memperbaikinya. Rohani, sifat rohani disitulah menyeimbangkannya. Ya. Baru dia melihat, jangankan kawan, lawan saja kekasih. Itu ruh tuh. Karena ruh gak ada bedanya. Lawan dengan kawan gak ada bedanya. Semuanya Allah itu. Ya, kan Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling sempurna. Ketika Rasulullah bercerita tentang surga, Rasulullah bercerita bahwa ada yang masuk dengan pintu ini. Mungkin pintu sholat, pintu zakat, ya, pintu anak yatim, pintu banyak sekali. Rasulullah sedang bercerita tentang pintu-pintu surga yang dimasuki oleh orang. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kalau pintu saya apa? Katanya. Ya, dari tadi tuh menunggu Rasulullah, nggak sabar tuh dia. Sayyidina Abu Bakar mau bertanya, kalau pintu saya apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah menatap dengan tersenyum. Engkau akan masuk dari semua pintu, wahai Abu Bakar. Allah. Kita jangan-jangan pintunya tertutup semua nih. Ya. Istri ada yang pintunya suami saja, bahkan ada Nabi kan, ya, ngasih perempuan itu 4 saja pintunya sudah. Ya. Sahabat itu penasaran, ini apa sebetulnya yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Karena mungkin sahabat lain secara amal zahir sama saja kan. Ya, apa ini? Ada sahabat yang bertanya, bima nilta hadza ya Abu Bakar? Dengan apa engkau mencapai ini? Apa jawab beliau? Binaqdiddain, katanya. Dengan menghancurkan 2 perkara yang berlawanan. Berarti dia punya pandangan batin, punya kesempurnaan rohani yang memandang sesuatu yang berbeda sama. Qul kullun min indillah. Semuanya dari Allah. Dan betul, ingat nggak cerita Sayyidatuna Aisyah yang dipitnah oleh orang Yahudi, serong dengan salah seorang sahabat. Gempar itu satu Madinah kan, sampai Rasulullah menghukumnya Sayyidatuna Aisyah tidak boleh keluar rumah. Bahkan Sayyidina Ali menjauhkan pembantu-pembantu di rumah, takut kongkolingkong, takut ya dengan Sayyidatuna Aisyah. Diganti yang menunggu di kamar Sayyidatuna Aisyah orang lain, jangan yang biasa. Ya. Gitu. Dan Rasulullah mengunci diri di kamar, tidak mau ikut campur. Karena sudah ramai di luar bahwa istri Rasulullah berbuat serong dengan laki-laki lain. Dan disebarkan oleh orang. Yang menyebarkan itu adalah sepupu-sepupunya sendiri. Ya. Masih sepupunya Sayyidatuna Aisyah, keponakannya Sayyidina Abu Bakar, anak-anak saudaranya. Padahal mereka hidupnya, makannya, pakainya dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Lalu Rasulullah memerintahkan semua orang untuk tidak bertanya, boikot, ya. Tidak ngomong, tidak bertanya kepada orang pemitnah itu. Jadi semua diam. Karena ada orang-orang yang tertentu yang menyebarkan itu. Jadi apabila berpapasan dengan mereka, tidak bicara. Salam juga nggak dijawab, karena Rasulullah melarang. Sampai 40 hari. Ya. Sampai orang ngetuk rumah tuh, Assalamualaikum, ngelihat, wah ini yang menyebarkan fitnah itu, tidak dijawab. Ya. Lihat tukang warung nggak beli di situ, supaya tidak bicara. Mogok bicara itu semua. Tapi uniknya pada saat itu, ya, orang-orang Yahudi itu membujuk mereka untuk bergabung dengan mereka itu. Ya, mereka menolak. Apapun yang diperlakukan oleh Rasulullah, aku tidak. Karena itu cuma kena fitnah aja. Tapi tetap
Dan yang ingin saya ceritakan di sini, yang paling terpukul adalah Sayyidina Abu Bakar, karena penyebarnya adalah saudaranya. Dan dia yang dikasih makan, dikasih pakai oleh Sayyidina Abu Bakar. Setiap bulan Sayyidina Abu Bakar itu mensupport semua keperluannya. Sampai waktunya hari yang biasa dia mensupport, Rasulullah kan melarangnya bicara. Tetap saja dikirim itu makanan, pakaian, uang untuk mereka seperti biasa, tidak berubah, bahkan ditambahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena dia pasti merasa bahwa orang memutus mogok bicara sedih, maka dia beri. Itu sifat rohani itu. Ya, itulah duren bisa ditutupin baunya supaya jangan bau duren. Nggak bisa. Kita ini beragama dari ilmu, dari akal, dari tasawur, bukan dari hakikat. Bukan dari Allah dalam istilah bahasa tasawuf itu. Jadi berhenti, kalau ada orang jahat dengan kita, berhenti sudah. Ya, karena kita menyembah orang, bukan menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, justru itu yang paling penting untuk disantuni, untuk dikasihi, untuk disapa. Ini agama nih. Ya, ini namanya agama Allah. Kalau tidak, itu agama hawa nafsu. Ya. Banyak sekali dalilnya itu hadis. Cuman kita jarang kita pakai itu kalau hadis itu. Fa in qaddara ala inqazihi yatawallad al-hikad. Ya. Maka bila seseorang mampu menyelamatkan tuntutan sifat amarah ini, sifat marah ini, akan lahir sifat dendam. Wa in lam yaqdir yatawalladil ajz wal kasal. Jika ia tidak mampu, akan lahir sifat lemah dan malas. Ya. Sifat marah kalau mampu dia selamatkan, ya, maka lahir sifat dendam. Kalau tidak mampu, maka lahir sifat malas. Sedangkan jika kedua sifat amarah itu melampaui batas, akan lahir sifat dengki. Wa ini tadalat. Apabila sifat hawa nafsu itu dapat dikendalikan, wa ini tadalat hawa sifatul hawa. Apabila sifat hawa nafsu itu dapat diiktidalkan, yazhar fin nafsil haya, maka timbul dalam dirinya sifat malu. Wal jud wasakha. Ya. Jadi nafsu ini kalau dilawan maka tumbuh sifat rohani. Karena penutupnya dua sifat itu. Kalau dilawan dan kalah seimbang, artinya bukan dihilangkan tetapi diiktidalkan, diimbangkan, hanya dapat untuk keperluannya saja. Karena begini, nafsu ini baik syahwat atau ghadab, ada hukuk, ada huzuz. Kalau hak itu memang keperluan dia. Ya. Misalnya kita hari ini perlu keperluannya sekian. Ya. Sebetulnya ada rezeki datang 3 kali sekian. Yang kita perlukan cuma 1 sekian. Ya. Sepatutnya kita ambil yang sekian saja, yang 2 kasih yang lain. Tapi nafsu bahkan diambil, bahkan kurang. Gitu. Ini namanya tidak iktidal. Tapi kalau sudah iktidal, ya, maka dia tidak mau ngambil yang lebihnya itu, yang diperlukan saja. Ya. Dan banyak kisah-kisah orang wali seperti itu dan dalam berbagai perkara. Artinya iktadalat, ada perlawanan maka ada iktidal, iktidalat ini bukan bagaimana menyeimbangkannya, ya mujahadah, ada perlawanan. Makanya nafsu kan ada lawamah kan. Nafsu lawamah itu adalah nafsu amarah yang kalah, jadi lawamah. Ya. Kemarin nafsu itu tidak dapat kita lawan sama sekali, dia betul-betul merajai perintah itu. Tapi ketika kita coba mujahadah, tazkiyah, mulai naik rohani itu, aktif sifat-sifat itu. Ketika kita lawan tuh, maka tidak iktadalat, maka nafsunya jadi lawamah. Ya. Datang nafsu dan kita coba lakukan dan kemudian kita menyesal. Nah ini lawamah namanya. Aduh, ya Allah, ampun ya Allah. Nah, ini namanya lawamah. Ini iktadalat. Ini timbul sifat malu. Ya, sifat malu. Dan bahkan sifat-sifat lainnya jud.
dermawan, sakha, pemurah. Ya. Wal mahabbah, cinta, syafaqah, kasihan, ta'zim, sabar dan lain sebagainya. Wa ini adalah sifatul ghadab. Jika kita melawan sifat ghadab dan sifat ghadab mulai kalah, mulai seimbang, fayazhar fiha at-tawadu. Ya. Coba kita kepada orang yang kita takut banget, kita tawadu tuh. Tapi kemudian ada orang yang kita anggap rendah, kecil dan di bawah kita, maka kita besar. Coba bagaimana kalau dia mengenal Allah dan melihat keagungan Allah? Sudah tawadu. Lihat orang saja semua makhluk Allah, tawadu. Itu adalah sudah sifat. Wal hilam wal muru'a wal qana'a was syaja'ah wal bazal wal ithar. Ya. Apa sifat rendah hati, santun, menghormati diri, qana'a, berani, berkorban, mengutamakan orang lain. Wa in ta'adala tayadhhar biha. Nah, jika keduanya ta'adul, keduanya lalu jika kedua sifat dapat dikendalikan, artinya dapat i'tidal, dapat seimbang secara bersamaan, akan tampak pada jiwa tazkiyah. Yazhar biha tazkiyah. Baru kelihatan bersihnya nafsu. Qad tazkiyatu hasal bi'tidali hataini sifatain. I'tidal itu terjadi apabila dia mampu menyeimbangkan dua sifat ghadab dan syahwat itu. Jadi upaya untuk tazkiyah dengan apa? Terkadang dengan zikir. Ya. Kemudian apa? Dengan mujahadah, dengan kurangi makan, kurangi tidur, kurangi bicara buruk, kurangi bersama dengan orang-orang yang merusak keburukannya, apa yang mempunyai perangai buruk. Ya, ini lama-lama seimbang. Itu tazkiyah. Kemudian tasfiyatil qalbi. Qala Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada namanya qalbin salim. Ini yang diambil dari dalil ini. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, inna fi bani adam mudghah, ila akhirih hadis. Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Al-qalbu mudghah mu'allaqah tahta sadr bil jambil aisar. Hati adalah daging, segumpal daging yang bergantung di bawah dada sebelah kiri. I'lam anna lil qalbi salahan wa fasada. Tingkatan kalbu itu ya mempunyai kesalehan dan keburukan. Ya. Jadi hati ini ada dua belah, karena qalb itu kan bolak-balik. Ya. Artinya kalbu ini tingkatannya sudah tazkiyah, kemudian masih ada kekuatan nafsunya, sudah ada rohaninya, hidup ruhnya, tetapi kekuatan nafsunya masih ada, maka itu qalb. Kadang berpikir baik, terkadang berpikir buruk, terkadang ingin berbuat baik, terkadang ingin berbuat buruk. Maka ada dua sisi, ya, salah wa qalb. Wa salahuha yakunu bi sifati, wa fasaduhu wa salahuhu yakunu bi sifati, wa fasaduhu yakunu bi kadurati. Kesolehannya hati itu bukan pisifati, pisofai. Kesolehannya itu yakunu pisofai, yaitu berada pada hati yang ketika jernih. Ketika jernih itu hatinya soleh, bersih dari dorongan nafsu, karena ada sinar kebaikan dari rohani. Terusaknya ketika qadurah, ketika sifat-sifat nafsu, ya. Mungkin sebabnya melihat sesuatu, memandang sesuatu, berpikir sesuatu, mendengar sesuatu, kotor hatinya. Coba kalau dengarnya Quran, dengarnya zikir, dengarnya ceramah, dengarnya maka jernih. Itu. Wasafa'uhu yakunu bisalamati hawasihi. Kejernihannya itu apa? Karena keselamatan panca inderanya. Matanya nggak ngelihat apa-apa, telinganya, mulutnya dan sebagainya. Wa qaduratuha takunu fi nuqsani hawasihi. Keruhnya hati itu berada pada kurangnya indera, artinya dalam keadaan tidak bersih. Fa idza salimatil hawasu faqad salimal qalbu. Apabila indera itu selamat, maka hati selamat. Maka tasfiyatul qalbu itu dengan
bersuhbah, berada dalam lingkungan yang baik, agar dia mendengar yang baik, melihat yang baik, berpikir yang baik, begitu. I'lam anna hawasal qalbi khamsun. Panca indera hati 5. Sam'un yasma'ul ghaib. Pendengaran mendengar yang gaib. Basarun yabsurul ghaib. Penglihatan melihat yang gaib. Syumun yasumur raihatal ghaib. Penciuman dengan mencium bau, artinya semerbak yang gaib. Zauqun rasa, yajidu halawatal mahabbati wal iman, merasakan manisnya mahabbah dan iman. Walamsun dan sentuhan, yudriku bihil ma'kul, mencapai yang bersifat ma'kul, logika. Fa idza salimat hawasuhu hasalat salamatuh. Jika indranya selamat, maka terjadilah keselamatan hatinya. Fa idza salimat faqad salimatin nafsu. Kalau hati selamat, nafsu selamat. Ya. Makanya tadi metode tasbiyah itu lebih berada bersama gurunya, selalu berada dalam kebaikan dan melakukan kebaikan yang untuk Allah, itu upaya untuk tasbiyah. Qala Allah Ta'ala wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Qala fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lengah. Dan firman Allah, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati. Jadi ini indera, ya, pada indera fisik maka ada indera hati. Jadi jika ini selamat, maka indera hati juga selamat. Makanya ada Imam Al-Ghazali menulis kitab Bidayatul Hidayah. Isinya tentang 7 anggota tubuh. Itu upaya tasbiyah. Ya, upaya tasbiyah. Salah satu upaya tasbiyah itu khalwah, itu tasbiyah. Ya. Uzlah. Ya. Jadi ada tarekat itu lebih banyak menganjurkan uzlah dan khalwah. Baik khalwah masuk ke dalam kamar dan berhari-hari berzikir, atau uzlah, jangan, antara lain tasbihah nih, kamu jangan ikut seperti kehidupan awam. Orang apabila masuk tarekat itu sudah, katakanlah udah keluar dari selera umum, naik ya, untuk tidak mengikuti adat tradisi mereka ya, lebih elit hidupnya, penuh dengan etika akhlak ya. Selalu dia mendengar, melihat, berbicara dan berpikir Allah ya. Kalau tidak, maka seperti yang tadi Al-Quran katakan, jadi buta, dia melihat tidak melihat, dia mendengar tidak mendengar ya. Faslun. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqakum atwara. Sesungguhnya dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan ciptaan manusia, dari sperma sampai terus kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan terus ya. Ada beberapa atwar. Namun ini juga menunjukkan sifat dalam diri kita juga ada 7 atwar, 7 tingkatan. Lalu Imam Ibn Arabi ini mengambil tafsir dari ayat itu, beliau mengatakan lil qalbi sab'atu atwar. Hati ini memiliki 7 peringkat seperti halnya jasad memiliki 7 anggota. Ya, hati juga mempunyai 7 dimensi, katakan 7 frekuensi ya. 7 situasi itu, 7 suasana ya. Ada nama-namanya ketika berada dalam suasana-suasana tersebut. Yang pertama yusamma sadra.
Peringkat pertama dinamakan sadr, dada. Dada ini ma'dinul Islam, ya, sumber Islam. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah orang-orang yang telah dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, ya, sama dengan orang-orang yang hatinya yang membatu, katanya. Ya, bukankah Allah telah melapangkan dada kamu dengan Islam? Berarti dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Nah, Allah di situ mengatakan sadr. Ya. Wa in lam yattasib bi sifatil Islam bahwa ma'dinul kufur. Kalau tidak punya sifat Islam, maka dia sumber kekufuran. Ketika Allah mendapangkan dada kita untuk menerima Islam, ya, maka ada cahaya di situ. Kalau tidak menerima, maka kufur. Ya, maka dalam tahapan sadr ini, ya, mana? Ya, tahapan sadr ini, ya, adalah tahapan menerima dia sebagai Islam. Walakin man sarraha bil kufri sadra. Ya. Tetapi orang yang melampangkan dadanya untuk menerima kekufuran, terusannya itu maka kemurkaan Allah menimpahnya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Terusannya begitu. Dan juga wa mahallu waswasi syayatin wa taswilun nafs. Ya, kalau dadanya enggak menerima Islam, menerimanya kekafiran, maka berarti tempatnya bisikan setan dan ajakan nafsu. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, wa huwa jildul qalbi, ini adalah lapisan hati yang pertama di luar, lapisan luar, kulit hati katakan. Sebetulnya ini berbicara tentang tingkatan-tingkatan orang menuju kepada kebersihan, kesucian, ya, ketauhidan. Atau rusani yusama qalba, yang kedua dinamakan hati. Ini ma'dinul iman, tempat tumbuhnya iman. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Apabila iman pakai qulub, ketika sadr pakai Islam, kafir. Wa mahal nurul aqli, tempatnya cahaya akal. Makanya tadi menerima informasi tentang ketuhanan itu adalah iman, cahaya akal. Oh, baru ideologi. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Wa mahallur ru'yah kama qala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya. Dan tempatnya untuk ru'yah, untuk syuhud. Maka dikatakan yang buta bukan mata, tetapi yang buta hati, enggak melihat. Nah, kita ini melihat dengan mata, yang kalau mata hati ngelihat, maka dia melihat Tuhan, mendapatkan hikmah. Itu namanya mata hati. Makanya ada ungkapan begini. Syuhud kepada Allah itu lebih kuat dalam keadaan matanya melihat daripada keadaan matanya buta. Syuhud melihat Allah itu lebih kuat kalau matanya melihat dibanding orang yang matanya buta. Ini bukan merendahkan orang mata buta dan dia tidak beriman kepada Allah, bukan. Ini sedang menjelaskan satu teori tentang syuhud. Makanya syuhud ada dua, ya. Ada syuhud ada dua. Ada syuhudul qalbi, ada syuhudul ayyani. Menyaksikan Allah ada dua. Ada penyaksiannya di dalam hati, ada penyaksiannya di dalam mata penglihatan. Kalau syuhud qalbi, kita masuk ke kamar, mungkin ngunci diri, lampu nggak ada, kita pejam bahkan, ya, atau buta, atau pejam, dia ingat Allah. Nah, ini namanya syuhudul qalbi, ingat.
Kalau syuhudul ayani, kita melihat perilaku manusia yang berinteraksi dengan kita dan kita menyaksikan itu Allah yang berbuat dengan kita. Itu kan tinggi. Maka perlu mata melihat. Ya, perlu mata yang melihat karena orang memperlakukan Allah, batinnya menyaksikan Allah. Ya. Dan menyaksikan semua perilaku manusia, dia menyaksikan perbuatan Tuhan dan kehendaknya. Gitu. Nah, ini kalbu ini adalah tempat iman. Wa taurus salis yusamma syaghafa ma'dinul mahabbati wal ishqi wasyafaqah alal khalqi wa qad saghafaha hubba. Ya, saghaf itu adalah hati yang mabuk sebetulnya, dalam tahapan hati yang lebih tinggi. Tempatnya cinta, rindu dan kasih sayang kepada makhluk. Wa taurur rabi yusamma fuad, bahwa ma'dinul musyahadah wa mahallur ru'yah al-ilahiyah. Ini fuad ini sudah tempat melihat Allah musyahadah dan ru'yah, melihat ru'yah ilahiyah. Maka dzabal fuadu ma ra'a, apa yang dilihat oleh fuad tidak dusta. Ya. Artinya ketika dalam tasawuf nanti menyebut fuad, apa berarti tingkatan rohaninya tinggi. Sebetulnya tingkatan rohani tinggi ini secara real, sifat-sifat mulianya makin banyak. Itu sebetulnya. Ya, mulai dikit banyak. Gitu. Dan ini juga bukannya penjelasan yang tafsil banget. Ini sekedar penjelasan ilmiah untuk memberikan gambaran. Udah, kita nggak perlu terpaku. Saya sudah sampai fuad, nggak perlu itu. Ya. Ini penjelasan ilmiah saja. Yang kelima, taurul khamis yusamma mahabbatul qalbi ma'dinu mahabbatil hadrah ilahiyah. Ya. Dinamakan cinta hati. Ini adalah tempat cinta kepada hadrah ilahiyah. Wa taurus sadis yusamma suwaidaul qalbi. Suwaida itu kan hati yang paling hitam. Ya. Suwaida al-qalb, hati terdalam. Kan makin dalam makin hitam, itu suwaidaul qalb. Tempat mukasyafah ghaibiyah. Ya, tempat ilmu laduniyah, tempat asrar ilahiyah. Yang ketujuh, muhjah. Apa muhjah itu? Tempat munculnya cahaya-cahaya tajalli. Ya. I'lam anna masalal qalbi masalul mir'ah yasda' kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati itu seperti cermin yang karat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Qila fama jala'uha ya Rasulullah, bagaimana untuk mengkilapkannya? Zikrullahi wa tilawatul Quran. Ya. Zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Wa jala'uha la yahsulu illa, dan menjernihkannya hanya berhasil dengan al-khalwah wal uzlah wa mudawamatu zikir. Apa bedanya khalwah dengan uzlah? Kalau khalwah mengasingkan diri dari orang, di tempat, bukan hanya pikirannya, dirinya, ya, dan tempatnya. Itu khalwah. Kalau uzlah mungkin di sini, tapi pikirannya tidak bersama dengan kita, hatinya juga tidak bersama dengan kita. Ya. Nah, dalam keadaan bersama dan sendiri tetap bersama Allah. Itu obat untuk mengkilapkan hati. Dan mudawamatu zikir. Fa inin kasyafa sad'uh, kalau tersingkap karatnya ya tajalla fihi ruh, maka ruh tajalli di situ. Fa yazhar fihi, maka akan muncul nampak di situ musyahadatul anwar, penyaksian cahaya, wa mukasyafatul ghaib, tersingkap gaib, wa tajalliyatur rububiyah, dan tajalli rububiyah Allah. Ala hasabil maqamat wal halat. Ya. Itu mengikut berdasarkan maqam dan hal masing-masing individu.
Selesai tentang tazkiyah dan tasfiyah. Sekarang tahliyatir ruh. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan Nabi bersabda, al arwah junudun mujannadah. Arwah adalah, ruh adalah seperti pasukan yang dihimpun dalam kesatuan-kesatuan. Ruh itu apa? Ruh jauharun latifun nuraniyun ghaniyun anit taghziyah. Ruh adalah permata yang halus, benda yang halus, sebetulnya jauhar ini bukan permata ini. Ini ya. Jauhar itu apa? Satu jauhar, satu benda ya, benda yang halus, yang bersifat nurani, cahaya, dan ghaniyun anit taghziyah, dan tidak perlu makan. Waqila musawwarun bisuratin adamiyin. Ada yang mengatakan ruh itu berbentuk seperti bentuk manusia. Wa ruhu kulli syakhsin musawwar bisurati jasadi. Ruh setiap orang dibentuk berdasarkan bentuk jasadnya. Tinggi ruhnya dia, cahaya kan, cahaya masuk ke ruangan besar jadi besar, masuk ke gitu. Masuk ke ruangan kecil jadi kecil. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah menciptakan manusia berdasarkan surahnya. Ai khalaqa qalibahu ala surati ruhi. Ya. Allah ciptakan acuannya berdasarkan rupa ruh. Ya. Ada yang begitu mengatakan, ruhnya kecil maka tubuhnya kecil, ruhnya besar. Ya. Tapi ada yang mengatakan tidak. Ya, ruh itu masuk seperti cahaya. Ya, besar, kecil, jadi masuk ke seluruh tubuh. Aqulu wa hadza hinal inkishafut tam la khilqah. Maka kata Imam Ibn Arabi ini, yang aku katakan tadi itu adalah pandangan kasyaf, ketika kasyaf, bukan bentuk rupa seperti ini, bukan. Ya. Mata batinnya memahami bahwa ruh itu ukurannya berdasarkan tubuh masing-masing. Gitu. Bukan ada bendanya yang dilihat, bukan. Ya. Qala al-ba'du bil khilqah, walakin aqulu bit tamsil aula. Ada ulama mengatakan enggak, memang ciptaannya begitu. Tapi aku mengatakan tidak. Itu hanya sekedar sebuah tamsil untuk memberikan contoh saja. Ya, itu yang lebih baik. Fatamassala laha basyaran sawiya, maka dia nampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat juga kan kalau mau memakai manusia untuk jadi rupanya kan bisa. Gitu. Malaikat nur kan, cahaya kan. Kalau dia ingin memakai orang untuk jadi rupanya, maka dia masuk ke dalam tubuh itu. Artinya dalam tubuh yang dia jelmakan. Seperti itu. Maka kata Imam Ibn Arabi, lebih baik tamsil. Ini perumpamaan seperti ayat fatamassal begitu. Wa huwa min alamil amri. Ruh merupakan alam perintah Allah. Wa alamul amri laisa lahu miqdar wa makinna. Dan alam amr Allah itu tidak memiliki ukuran atau keterbatasan. Li'annahu sara mawjudan biwasitatil kafi wan nun. Karena segala hal yang terjadi dengan perantara huruf kaf dan nun. Wa alimul khalqi wa alamul khalqi zahara biwasitatil mawadi wa imtidadil ayyam. Sedangkan alam ciptaan itu muncul dengan perantara materi dan proses hari. Kalau ruh tidak, kun, jadi sudah. Ya. Biwasitati kaf wa nun, artinya kulir ruh min amri rabbi. Enggak ada prosesnya ruh. Ruh dari awal kun jadi udah, enggak ada proses. Kalau tubuh kan kun tapi terus ya berproses sampai hari kiamat.
Gitu. Ini bicara tentang ruh. Bagaimana tahliyahnya? Qala Allah Ta'ala khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Jadi khalaq itu ada proses waktu. Ya, kalau ruh tidak ada proses waktu. Ya. Ruh dan jasad khalaq artinya khalq, jasad, kedua-duanya makhluk. Ya. Walahu sittatu ahwal. Ruh ini mempunyai 6 keadaan. Pertama halatul adam. Ya, keadaan adam, tiada. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Apakah sampai kepada manusia berita tentang satu masa? Apa tulisannya? Hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Belum menjadi sesuatu yang ada namanya, belum dinamakan. Mazkur belum disebut sebagai apa, belum. Itu disebut adalah keadaan tiada, belum ada. Jadi ruh itu diciptakan. Ruh adalah makhluk. Kemudian wahalatul wujud fi alamil arwah. Baru ada tetapi di alam ruh. Nabi bersabda, innallaha khalaqal arwaha qoblal ajsadi bi alfai am. Allah menciptakan ruh jaraknya sebelum jasad 2000 tahun. Yang kedua halatut ta'alluq wa halatun nafakh. Ya. Yang ketiga ini keadaan ta'alluq, bergantung, dan keadaan nafakh, tiupan. Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiup. Wa halatul mufaraqah, dan keadaan mufaraqah, perpisahan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri merasakan kematian, itu ruhnya. Kemudian yang terakhir halatul i'adah, kebangkitan kembali. Sanu'iduha siratahal ula, kami akan mengembalikan kepadanya keadaan semula. Amma faidatu halatil adam, apa faidahnya ruh ketika dalam keadaan tiada? Pali khusulil ma'rifah bi khalqati nafsihi wa bi qidami sani'ih. Ya, ruh mengalami kejadian pernah, artinya kejadian yang pertama tidak ada. Ini apa faedahnya? Kan Allah ciptakan mesti ada hikmah dan faedahnya. Faedahnya rupanya agar ruh mengenal, mengetahui ciptaan dirinya dan kodim penciptanya Allah. Berarti pencipta lebih dulu. Itu ruh nanti punya pengetahuan dasar itu di ruh. Wa amma faidatu halatil wujud fi alamil arwah fa li ma'rifatillahi bi sifati dzatiyah minal qadiriyah al alimiyah al hayyitiyah al wujudiyah sam'iyah al basariyah mutakallimiyah wal muridiyah. Ketika ruh ada di alam arwah, maka ruh mengenal sifat-sifat zat Allah, sifat kudrah Allah qadir, sifat ilmu Allah alim, sifat wujud, sifat sam'iyah mendengar, sifat melihat, sifat bicara, dan sifat iradah muridiyah. Ya. Maka ruh punya pengetahuan terhadap sifat itu. Wa amma faidatu ta'alluqihi bil jasad, apa faedahnya ketika ruh ta'alluq di jasad? Paliktisabi kamalil ma'rifah fi alamil ghaibi wasyahadah minal juz'iyati wal kulliyat. Nah, untuk apa? Agar iktisab, berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan ma'rifat di alam ghaib dan alam syahadah, alam dunia ini. Minal juz'iyat, perkara-perkara juz'i yang kecil dan yang besar. Ya. Maka ruh ada usaha, katakanlah bersama jasad, untuk mendapatkan ma'rifatnya kembali. Wa ma faidatun nafkhur ruh fil jasad, apa faedahnya? Fali tahsilil ma'rifati bi sifatil fi'liyah minar raziqiyah wat tawwabiyah wal ghafariyah wal rahmaniyah wal rahimiyah wal mun'imiyah wal muhsiniyah wal wahabiyah wa kasawbi rizqi fi maqamil indiyah alladhi qala Allah Ta'ala fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Faedah tiupan ruh pada jasad untuk apa? Untuk menghasilkan pengetahuan tentang sifat-sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Rizq,
Razqiyah, Allah Maha pemberi rezeki. Tawabiyah, Maha menerima taubat. Ghafariyah, Maha pengampun dosa. Rahmaniyah, Maha pengasih. Rahimiyah, Maha penyayang. Al-Mun'imiyah, Maha pemberi nikmat. Al-Muhsiniyah, Maha berbuat baik. Dan Al-Wahabiyah, Maha pemberi karunia. Seperti halnya pakaian rezeki pada maqam indiyah. Ya, arta ada rezeki yang orang sudah ada di sisi Allah. Ada rezeki bagi ruh. Apa? Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu amma faidatul i'adah, apa perlu dibangkitkan kembali? Bali husuli tana'umatil ukhrawiyah, untuk mendapatkan nikmat akhirat. Allati qala anha Allahu fi hadisin qudsi, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, dengar telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Nah, ketika kembali untuk menyaksikan itu, ya. Faslun idza staghalatin nafsu bil isyan wattiba'is syaitan yazharu fir ruhi nuqtatun sauda. Ketika nafsu sibuk dengan dosa dan mengikuti syaitan, maka muncul di ruh titik hitam. Bukan di dalam ruhnya, menutupi cahaya itu di hati itu. Pamata yazdadu isyanu nafsi yazdadu sawadur ruhi. Bertambah dosa nafsu itu memenuhi hawa nafsu, bertambah hitam ruh. Hatta idza swaddatin nafsu bil kulliyah, sehingga ketika nafsu itu hitam semua, pansaddat abwabu lutfillahi ta'ala, tertutuplah pintu-pintu kelembutan Allah. Lianna lahu wajhain, pintu itu mempunyai dua muka. Wajhun ila alamil ghaib, ke alam ghaib. Wajhun ila alamis syahadat, satu muka lagi, ya, mengarah kepada alam syahadah. Fa kullu faidin yasilu ilaihi min hadratillahi ta'ala yuaddi ilal qalb. Maka setiap limpahan karunia yang sampai kepadanya dari Allah dapat menembus hingga ke hati. Ya, ada jasad, ada ruh, ada zahir, ada batin, ada alam gaib, ada alam syahadah. Ya, ada pintu kelembutan Allah kedua-duanya. Tapi kalau nafsu sudah maksiat, tertutup semua. Ya, zikir udah gak mempan, sholat udah gak berguna, nasihat gak berguna, dan perbuatan apapun untuk tubuh sudah tidak kembali kepada Allah. Ya, karena sudah hitam. Wal qalbu yanqasimu ila sairil a'dha. Wal qalbu yuqassimu ila sairil a'dha fayazharu fil a'dha fi'lun munasibun lidzalikal faid. Wal qalbu yuqsam ila sairil a'dha, dan hati itu dibagi kepada seluruh anggota. Maka muncullah di berbagai anggota perbuatan, ya, yang sesuai dengan limpahan karunia tersebut. Panjila'u sawadihi, maka untuk mengkilapkan hitamnya itu, yuhassalu bil iman, itu terjadi hanya dengan iman. Kama qala Ali, innal iman yabdu lamzatan bil qalbi. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, sesungguhnya keimanan itu menanamkan cahaya pada hati, ya, menampakkan cahaya, lamzah. Ya beduk lamzatan, menampakkan cahaya. Itu ada menanamkan, salah, menampakkan itu. Artinya iman itu menimbulkan lamzah, cahaya di hati. Fama tazdadal imanu zdadat al-lamzah. Tambah iman, tambah cahaya. Fa idza zdadal iman, apabila bertambah iman, injala, ya, maka semakin berkilau hatta yanjaliya bil kulliyah, sehingga berkilat semuanya. Wazalat hujubuhu, hilang hijabnya. Fa idan jala bil kulliyah, apabila sudah mengkilap semuanya, fayazhar fihi musyahadatur ruh wal ghaibiyah. Seperti kita sudah ceritakan semua tuh, ya, ini penjelasan ilmiahnya, istilahnya seperti ini, ya.
Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah kan kesana nanti. Zikir karena Allah apa semua, maka mulai hijabnya itu akan menipis. Nah, ini metode-metode tasawuf, ya. Mujahadah, ya. Mujahadah itu nama besarnya, ya. Di dalamnya ada tazkiyah, tasfiyah, dan tahliyah ruh. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah khalwah. Al-babus samin fi bayanil khalwah wa adabiha wa syurutiha. Ya. Sebetulnya bicara tentang manhaj, ya.